Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang masih berkenan merentangkan kita panjang umur dan diberikan sehat walafiat, sehingga banyak kesempatan kita untuk menyempurnakan amal-amal soleh kita sebelum kita dipanggil Allah untuk kembali ke hadiratnya. Mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita saat ini dapat menyempurnakan amal ibadah kita agar wafat kita nanti dalam husnul khotimah dan Allah muliakan kita, barzah kita dengan raudhah miryadil jannah, dan Allah muliakan mahsyar kita dengan dhillan dhalila, dan juga Allah muliakan kita, hisab kita hisaban yasira, sehingga Allah berkenan menyampaikan kepada kita salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan hidup kita berkah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, hidup kita ini sudah dikadarkan oleh Allah semua-muanya. Nah, sehingga kita dapat menikmati semua karunia Allah sejak dari lahir sampai wafat nanti selama di dunia ini. Namun Allah perintahkan juga untuk beriman, meyakini adanya kubur, adanya mahsyar dan akhirat, serta syurga dan neraka, dan juga meyakini Allah sebagai penentu nasib kita, dan ada malaikat raqib atid yang menulis amal kita. Ini semuanya adalah sebagai bekal kita kembali ke akhirat nanti suatu saat. Maka hadapan kita ini dunia kita bahagia, dan akhirat juga kita diberikan oleh Allah syurga. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, maka setiap kita itu diberikan oleh Allah kemampuan, ilmu, dan juga keinginan untuk mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Cuman Allah ingin sampaikan kepada kita sedikit, sebesar apapun dunia kita ini berakhir dia pada saat kita meninggal. Sedangkan akhirat itu untuk kita miliki tanpa batas, tanpa akhir. Maka kalau ditanya kepada kita, apakah kita takut kematian? Kita jawab, bukan mati yang kita takutkan, karena takut tidak takut mesti mati juga. Yang harus kita takutkan adalah setelah mati, sejak dikubur sampai ke akhirat, entah ke syurga, entah ke neraka.
Maka dari itu kita perlu sekali mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan. Nah, terus ada orang bertanya ke kita, kalau meninggal nanti maunya ke surga atau maunya ke neraka? Hampir semua kita akan berkata ya ke surga, tidak ada yang mau ke neraka. Cuman amal kita ini tidak diyakini akan ke surga atau masih ke neraka kalau meninggal nanti. Maka dari sekarang sebelum kita kembali kepada Allah, masih diberikan oleh Allah kita kesempatan yang ada, kejar itu. Jadi umur kita tetap, tapi pahala kita bisa naik berkali-kali lipat. Satu contoh, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa orang melakukan kebajikan, khususnya amal mahdhah dan juga ghairu mahdhah yang lainnya, dikali 10. Tapi Rasulullah menambahkan karena jihad. Barang siapa berjihad mati dalam pertempuran, maka dia tanpa hisab langsung surga. Barang siapa dia solat berjamaah setiap waktunya, maka Nabi mengatakan kalau dia solat sendirian dikali 10, kalau dia solat berjamaah 27 kali 10 sama dengan 270. Satu solat 5 kali solat satu hari 270 dikali 5 sama dengan 1350. Solatnya sama, hanya berjamaah. Nah, pertanyaannya, akankah kita mau ikut sholat berjamaah atau mau sholat sendiri saja? Nah, ada orang berkata, ya sama aja sholat di rumah manusia, sama aja. Tidak sama, kata Nabi. Karena pernah Abdullah bin Maktum, orang buta, mengadu kepada Rasul, ya Rasul, saya ini buta, ya Maktum. Jangankan malam, siang aja saya gelap. Boleh nggak saya salat di rumah saja? Nabi mengatakan, bukan boleh tidaknya. Kalau Maktum tahu nilai salat berjamaah sebegitu besar, kau akan ngesot walaupun buta ke masjid. Ini yang buta seperti itu. Karena apa? Nilai berjamaah ini baru satu, belum salat tahajud, belum lain-lainnya. Maka di umur kita yang tersisa seperti ini, kalau kita betul-betul berjihad mencari kelebihan-kelebihan amal soleh kita sampai akhir hayat nanti, insya Allah walaupun umur kita tetap segitu, tapi amalan kita sampai ke surga Firdaus. Ada lagi yang bertanya, kalau memang kamu meninggal nanti boleh ke surga, maunya surga apa? Dia menjawab, mesti Firdaus gitu. Kenapa Firdaus? Surga yang paling tinggi nilainya, paling nikmat di akhirat, dan posisi sangat mahmudah, terpuji. Jadi maunya Firdaus ya. Amalanmu sampai nggak ke Firdaus? Nah itu dia nih. Bersedekah susah, tahajud enggak, salat berjamaah juga enggak, puasa sunnah juga enggak, maunya Firdaus juga. Padahal kita tahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun amal kita yang baik akan dilipat gandakan dan diperlihatkan kepada kita besok di timbangan nilainya. Dan sekecil apapun perbuatan jahat kita, selalu itu juga tercatat di sebelah kiri, diperlihatkan itu. Nah, kita berharap kalau wafat nanti di akhirat
Mudah-mudahan amal soleh kita paling sedikit 80%, kalau balas bisa sampai 90%. Dosanya cuma 10% aja, kecil. Tapi kalau dibalik waktu meninggal menjelang timbangan amalan kita ada cuma 30%, dosa 70%. Maka Allah akan panggilkan malaikat saban yang seret dia ke neraka, karena bukan tidak ada amal, amalnya enggak memadai. Nah, di umur kita sekarang rata-rata ya di atas 50, 60 itu kita harus sudah sadar betul sebentar lagi kita mau pulang, kira-kira amal kita cukup enggak. Maka dari situ Allah peringatkan kita tadi di surah Jum'ah ayat 8, qul, katakan Muhammad, innal mautal ladzi tafirru minhu, sesungguhnya kematian yang kau lari, kau elak-elakkan kemanapun, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mati itu tetap ngejar kita. Maka kematian itu tidak mesti tua, yang muda juga bisa duluan. Tidak mesti sakit, yang sehat juga bisa duluan. Ya kan, tidak mesti dia itu dipaksakan untuk bisa panjang umur, tapi tetap meninggal juga. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah, roh kita tadi kepada Allah di timbangan nanti untuk dicek. Akankah kita boleh ke syurga? Salamun qaulam mir rabbir rahim, atau kita harus ke neraka? Itulah pertanggungjawaban kita di akhirat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan dijelaskan satu persatu dari catatan amal kita yang ada. Nah, mudah-mudahan umat Islam kita ini dijamin Allah masuk surga. Maka di akhirat ini menurut Ibnu Qayyim ada 3 jurusan orang posisinya. Yang pertama adalah ada orang langsung ke neraka, tidak perlu dihisab karena imannya enggak ada, kafir. Nah, jumlah mereka berapa sekarang ini yang langsung ke neraka? Menurut statistik menyebutkan jumlah penghuni dunia ini 8 miliar, 6 miliar tidak beriman kepada Allah, ke neraka jahanam. 6 miliar, Pak. 3/4. Bukan separuh, 3/4. Nah, kemudian yang 2 miliar akan boleh ke surga. Nah, seperti kita dijamin surga. Cuman ada yang langsung ke surga karena amal cukup, ada yang harus ke neraka dulu karena amalnya kurang. Nah, terus kita kira-kira saat meninggal ini apa langsung ke surga atau memang harus ke neraka dulu? Nah, terus ada yang bilang, ulah dipikirkan eta mah kumaha engke wae gitu kan. Nah, umpami gitu ya sok lah kan. Nggak mau tahu urusan akhirat ya silahkan. Karena seorang meninggal dunia tidak akan didampingi di kuburnya sampai dia kiamat, sampai ke akhirat. Masing-masing walana a'maluna walakum a'malukum. Cuman tugas kita sesama manusia saling mengingatkan dengan Al-Quran, mengingatkan dengan hadis, dan sebagian daripada ijma' para ulama supaya kita semuanya selamat. Menurut analisa kita, dari 2 miliar yang boleh masuk surga, kira-kira yang langsung ke surga berapa itu yang langsung? Dan yang harus ke neraka dulu juga berapa? Apakah termasuk kita yang langsung ke surga? Hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi kita tidak boleh banyak melihat ke orang lain, tapi tengok diri kita, akankah saya selamat disebut dengan husnul khotimah pada saat kita wafat? Nah, kalau tidak, itu hak kita masing-masing. Karena di kubur itu, ya bukan kubur, barzakh disebut. Ada raudhah miriyadil jannah.
taman surga karena amalan cukup, mungkar nakir tempat kaki tadi taman surga indah sampai kiamat. Tapi kalau amal kita buruk, ada amal 35%, dosa 65%, ditaruh di hufratan min hufaril, jurang neraka, sudah disiksa. Berapa lama kita disiksa di kubur? Ya sampai kiamat. Kalau kiamat 10.000 tahun lagi, maka 10.000 tahun mesti sengsara di kubur. Apa perlu difikirkan? Nah, setelah kita nanti kiamat ditampilkan di mahsyar, ada ulama mengatakan paling tidak ratusan ribu tahun di mahsyar nunggu timbangan. Jauh lebih berat daripada di kubur. Ratusan ribu tahun. Begitu naik di timbangan, dicek oleh Allah, memang kita harus ke neraka karena amalan kita kurang. Masuk lagi neraka bisa miliar dan triliunan tahun. Nah, kalau memang tujuan hidup kita ke akhirat lewat jalur itu, juga hak masing-masing. Orang tua tidak bisa bantu anak, anak nggak bisa bantu orang tua. Dan Allah sebutkan di Al-Quran bahwa ada seorang ayah Rasul masuk surga, anaknya ke neraka, yaitu Nabi Nuh. Ada juga seorang anak yang masuk surga, ayahnya ke neraka, yaitu Nabi Ibrahim. Ada seorang suami masuk surga, istrinya membandel masuk neraka, yaitu Nabi Lut. Ada juga seorang istri yang masuk surga, suaminya ke neraka, yaitu istri Fir'aun namanya Asia. Terus kita, siapa yang bisa kita jamin? Maka Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang, jaga diri kita dari azab Allah yang berat di akhirat. Ini perjalanan hidup kita tinggal sedikit lagi. Apalagi lihat suasana sekarang ini, negeri dunia semakin kacau, semakin kacau, semakin kacau. Umat Islam ditekan kiri dan kanan. Terus kita mau apa? Pelihara diri kita. Kalau sempat bangun malam tahajud. Bisa puasa sunnah, ikutin puasa sunnah. Bersedekah terus. Salat berjamaah tadi sangat penting, nilainya tinggi. Ini selesai salat Jumat, ada zikir dianjurkan Nabi 33. Subhanallah, alhamdulillah. Itu kalau dilakukan pahalanya berapa? 100 kali 10, 1000. 100 salat. 5 kali salat terus berzikir, 5.000 kebajikan. 1 hari, setahun, 10 tahun kemudian. Inilah amal kita untuk menuju surga kalau istiqomah. Nah, mungkin segitu aja barangkali. Nah, mengingatkan kita di awal Muharram ini, karena kita sudah 2414 Hijriah dan terus berjalan. Saya tidak tahu apakah kita sampai dengan 2445, belum tahu, wallahu alam. Tapi lakukan apa yang kita bisa lakukan, dan itu hak kita ke akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka
التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعملا صالحا ترضاه لنا واصلح لنا ديننا هو الذي عصمة في أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل لنا كل بخير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك ارحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا وزكاتنا وذكرنا وقراءتنا من القرآن الكريم برحمتك ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمته وذكروا وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.